Shalom Sobat Meso yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dalam acara visitasi bersama dengan penginjil Riki Setiawan dari Sekolah Tinggi Teologi Inti. Pagi hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, berdasarkan firman Tuhan dari kitab Amsal ini menunjukkan bahwa orang benar masih mungkin mengalami hal yang dikatakan jatuh atau gagal. Nah, apa respon kita ketika kita mengalami kegagalan? Biasanya orang ketika mengalami kegagalan bisa dia terpuruk dan cenderung menyalahkan orang-orang di sekelilingnya. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan sikap kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan ketika mengalami kegagalan. Kita perlu bangkit karena ada kekuatan sesungguhnya yang luar biasa ketika kita bangkit, bisa bangkit kembali dari kegagalan yang kita alami. Saya ingin mengatakan demikian karena orang-orang besar di dunia ini, banyak orang-orang besar di dunia ini yang berhasil, tetapi bukan berarti ia tidak pernah mengalami hal yang dikatakan kegagalan. Sebagai contoh, seorang mega bintang dalam bola basket yang bernama Michael Jordan, ia diwawancara sekali waktu oleh satu televisi di Amerika yang terkenal. Ketika diwawancara, ia mengatakan bahwa sebelum ia mengalami keberhasilan, kesuksesan yang dialaminya, ia menjalani proses dalam hidupnya. Berulang kali ia gagal di dalam melakukan tembakan bola ke keranjang. 3.000 kali ia gagal menembakkan bola ke keranjang. Kemudian beberapa kali ketika ia bermain dalam satu tim basket, ia pun berulang kali mengalami kegagalan dengan berupa tidak bisa memasukkan bola yang harusnya bisa menjadi penentu atau kunci kemenangan. Nah, kalau kita perhatikan dari hal-hal yang demikian, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Tetapi apa sikap yang kita bisa ambil dari kegagalan? Ada dua hal, bisa positif dan negatif. Negatif artinya ia bisa cenderung menyalahkan orang-orang sekelilingnya, menyalahkan orang yang menyebabkan ia gagal. Tetapi seharusnya kalau dari firman Tuhan yang kita sama-sama baca pada hari ini, orang benar jatuh 7 kali, tapi ia bangun kembali. Dengan lain kata, ia punya tekad untuk bisa bangun dari kegagalan yang dialaminya. Karena dengan bangkit kembali itu merupakan proses ia belajar dari kegagalan yang dialaminya. Orang tidak perlu malu dengan kegagalan. Tetapi paling tidak beberapa cara yang ingin saya bagikan untuk bisa bangkit dari kegagalan. Pertama, yang bersangkutan perlu menyadari bahwa ia gagal. Ia perlu menyadari ia mengalami kegagalan. Selanjutnya ia juga perlu mengakui bahwa ia pernah gagal, ia mengalami kegagalan. Alkitab menceritakan kisah bagaimana tokoh-tokoh besar seperti Musa, Yusuf, Daud, bahkan salah seorang murid Tuhan Yesus yaitu Rasul Petrus adalah orang yang pernah mengalami kegagalan. Tetapi bagaimana dari kegagalan yang dialaminya mereka boleh bangkit dan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Pentingnya kita mengakui kegagalan dan kita bisa belajar dari kegagalan yang dialami sebagai satu proses untuk pembelajaran. Orang jangan pengennya mengalami sesuatu yang instan saja, tetapi perlu mengalami proses dari kehidupan yang dijalaninya. Selanjutnya, ia perlu membuka diri dengan segala kerendahan hati, datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong, memberikan hikmat, memberikan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupan yang dijalaninya di hari selanjutnya. Dengan lain kata, ia perlu minta hikmat supaya Tuhan memberikan
langkah-langkah atau strategi apa yang perlu dilakukannya. Kalau ia gagal di dalam bisnis, kalau ia gagal di dalam studi, kalau ia gagal di dalam juga mungkin di dalam hal-hal lain di dalam kehidupannya, tapi bagaimana dengan ia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, dia mendapatkan strategi yang baru untuk menjalankan kehidupannya, sehingga melaluinya ia boleh mengalami keberhasilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa punya sikap, paling tidak tadi, perlu adanya tekad dari kegagalan untuk bangkit dari kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya ia perlu juga semakin memasrahkan hidupnya kepada Tuhan, sumber pertolongan yang sesungguhnya, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga kehidupannya yang dijalaninya untuk kedepannya dia boleh mengalami sesuatu yang boleh berhasil dan bahkan berhasil lebih baik lagi dari kehidupan yang dijalaninya. Demikianlah firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.